Assalamualaikum teman-teman. Di tahun baru ini saya kembali ke Jakarta ya, di tanggal 1 malam. Ini saya cukup khawatir karena adalah penghabisan liburan. Bisa jadi penumpangnya terlalu banyak. Nah, kebetulan ini tadi ada 3E27 berhenti di depan rumah ya. Mau kopi nggak? Mau kopi nggak? Ini kopi nih. Ternyata sopirnya Pak Alek ya. Sayangnya saya nggak punya nomor beliau. Jadi saya nggak bisa ikut karena nggak mesen ya. Saya mesennya di bus belakangnya. Dan saya minta nomornya Pak Alek. Kapan-kapan mau ikut ke Kalideres. Khusus yang Kalideres ini saya lihat bangkunya kosong, jadi belum ada penumpang malah ya. Nah, Pak Alek ini keneknya Pak Tori ya, yang dulu kena Pak Arda juga. Saya lihat juga ada bus premium yang penumpangnya cukup penuh. Budiman Bekasi ini agak sedikit penumpangnya, dan tentu yang saya tunggu adalah Gapuraning Rahayu. Ini ya 180. Lampunya kelip-kelip. Jaga. Sore hari saya WA Pak Hikmat, tapi Pak Hikmat belum menjawab, dan ketika saya lagi tidak pegang HP, Pak Hikmat malah nelpon. Terus di WA sama beliau suruh menghubungi Pak Mang Cucu. Nah, saya hubungi Mang Cucu. Ternyata beliaunya sudah ada di Cilopadang ya, sudah dekat sekali dengan rumah, sehingga saya nggak akan sempat menjangkau. Akhirnya Mang Cucu bilang suruh ikut belakangnya R180 wisata. Kebetulan Rastam yang jadi keneknya. Sampai di Cigaru ini banyak sekali yang naik. Jadi hampir penuh ya, tinggal sekitar 2 bangku lagi untuk mencapai penumpang 50 orang ya. Kapasitas bangku di sini ini adalah 50 ya. Kalau ditambah bangku kondektor 2 jadi 52. Kalau bisa nambah lagi sampai 55, bonusnya akan berlipat. Nah, ibu-ibu ini bingung ya, karena sudah habis bangkunya dan tinggal bangku belakang untuk 3 orang atau 4 orang, 3 orang ya, bapak, ibu, dan anak. Cuma ibu tadi nggak mau kalau bangkunya belakang, tapi bapaknya mau gitu ya, karena kalau nggak berangkat sekarang, yang belakangnya tentu akan lebih penuh lagi, dan akhirnya mereka bertiga berangkat di bangku yang agak tengah. Nah, suasananya seperti itu teman-teman. Sampai di bangku belakang sudah berderet orang-orang, dan ini Rastam Pratama sedang narik ongkos. Masih sama ongkosnya 150.000. Tapi kalau teman-teman mendapatkan bis pariwisata yang jumlah bangkunya 23, maka tarifnya 130.000. Tentu bonus untuk personel tidak berubah ya, tetap pada kelipatan 35, 45, 55 dengan bonus 200, 400, 600 dan seterusnya. Nah, kita ini memasuki area Banjar Patroman. Saya berada di bangku baris ketiga, dekat dengan jendela. Sesampai di pool ini sudah ada 158 ya dari Pangandaran ya. Dan sudah ramai ini para penjual, ada cilok, siomay, dan ada kue pancong. Yang saya beli selalu kue pancong 5.000, ini dapat 10 buah dan anget di perut ya, karena ini karbohidrat dan gula. Ya dikit.
Nah, ini yang baru masuk, ini R144 jurusan Kalideres dengan driver Pak Dedi ya, Pak Dedi. Dia pelan langsung menuju ke ujung, saya kira mau masuk garasi, ternyata tidak, tapi memang mau mepet di bagian timur. Ada permasalahan pada roda belakang. Ban baru yang dipasang ternyata ada kelainan, jadi harus ditukar. Nah itu Pak Dedi. Jadi beliau harus menukar ban yang baru ini dengan yang lama biar aman ya, aman selama di perjalanan. Tidak hanya R144 tetapi bis lainnya juga dicek satu-satu sebelum keberangkatan. Yang tadi klip itu adalah MR202. Nah itu MR202 yang bersanding di belakang R180. MR202 ini dari Sidareja mingguan ya, dan stay di Lebak Bulus. Tidak berlama-lama kita langsung berangkat karena tidak ada transfer penumpang juga ya. Ini bis pariwisata R180. Sejak lahir dia sudah pariwisata dan sekarang diperbantukan untuk penumpang musim tahun baru. Sebelum menjalani lintasan seperti biasa, Rastam mengecek dulu kondisi jalanan terutama di area Gentong dan Limbangan. Dan tadi tampak memerah ya, sepertinya akan ada kemacetan yang cukup panjang. Untuk mengkonfirmasi, Rastam juga menelpon personel yang berjalan dari arah sebaliknya atau dari Jakarta menuju ke Jawa Tengah, apakah ada kemacetan sepanjang perjalanan dan sebagainya. Dan ini kemacetan biasa di alun-alun Ciamis ya. Ternyata orangnya ramai sekali, entah ada apa di sini, itu parkiran motor sampai penuh. Nah kemarin terakhir wisata kemana? Jogja? Kemarin Semarang. Semarang. Jarah terakhir itu. Oh, nggak sampai Muria, nggak sampai Jepara. Enggak. Biasanya kita masuk ke terminal ya, tapi ini kita tidak masuk terminal. Saya tanya alasannya apa, katanya sudah penuh, katanya karena pariwisata. Saya kurang tahu mana yang benar, apakah ini karena bis wisata jadi tidak masuk ke terminal, atau memang karena sudah penuh dan tidak perlu angkut penumpang dari terminal. Memang ada kalau dari sana. Tapi yang pasti khusus Gapuraning Rahayu ini retribusi ditarik sekaligus, jadi entah dibayar di depan semua atau dibayar di belakang semua. Berbeda dengan bis-bis lainnya yang ketika melintas di terminal Ciamis harus bayar retribusi, seperti bis Budiman misalnya. Dan bis premium itu pasti kenainya ngasih retribusi Rp4.000 untuk sekali masuk langsung keluar. Kita menuju SPBU, jalannya ternyata cukup sepi ya teman-teman ya. Nah ini adalah SPBU Ciaur dan kita masuk ke sini untuk isi bahan bakar. Kembali ke permasalahan bis wisata dan bis reguler ya. Ini kita sedang duduk di bis pariwisata. Kebanyakan bis pariwisata untuk kelas menengah itu mengejar jumlah tempat duduk. Jadi yang bis ini adalah tempat duduknya 50. Padahal menurut saya efisiensinya itu sih 40 tempat duduk. Kenapa? Itu biar ada ruang kaki, dan ini 50 tempat duduk, jarak jok satu dan lainnya cukup rapat. Kaki saya juga agak kurang bebas bergerak. Tetapi dari sisi lain, bis pariwisata ini lebih terawat daripada bis reguler. Karena tidak selalu berangkat. Kalau bis reguler itu selalu setiap hari dia berangkat, istirahatnya cuma sebentar sekali. Seperti misalnya masuk di Kampung Rambutan pukul 3, maka pukul 6 dia harus berangkat. Jadi mesin mati hanya sekitar 3 jam. Kalau pariwisata bisa hitungan hari ya, berhari-hari.
Kita sampai di Ciawi, ini kita melintasi rel kereta dan Pak sopir ngeblong antrian, terus masuk lagi. Pak sopir ini ya, sopir wisata ini selalu mengutamakan kenyamanan, bukan kecepatan. Jadi sangat hati-hati dalam menarik gas ataupun mengerem. Nah, itu salah satu keunggulan kalau naik bis pariwisata. Menurut penuturan teman-teman di GR Mania, untuk menjadi sopir bus pariwisata ini tentu sudah melewati dulu sebagai sopir bus akap. Jadi sudah tahu celahnya ya. Tinggal menghaluskan cara mengemudikannya. Katanya seperti itu. Dan ini memang halus Bapak ini ya, walaupun terkesan lambat. Di area sini, ini area Gentong, agak lambat memang ya. Tapi nanti ketika sudah masuk di Nagrek sampai ke Jakarta, lihat sendirilah ya. Nah, itu SPBU Gentong, tempat pul atau ceknya Budiman di situ. Bis akap atau bis reguler itu bangkunya ada yang 50, ada yang 40. Tapi secara umum saya merasakan bahwa kalau bis akap ini jarak antar bangkunya agak longgar, jadi kakinya lebih nyaman. Tapi karena bis itu adalah bis yang capek di jalan, maka jangan heran kalau selama di perjalanan itu ada glodak dan sebagainya. Oh ya, bicara masalah bis reguler atau wisata enak yang mana gitu ya, itu bisa dilihat dari dua sisi. Yang pertama dari sisi penumpang. Dari sisi penumpang yang saya bahas tadi ya, kenyamanan penumpang pasti berbeda, lebih nyaman di bus pariwisata. Kalau bis akap atau reguler ya itu tadi, karena dia bis capek maka ada beberapa ketidaknyamanan dan kadang juga disertai dengan trouble di jalan. Saya pernah naik bis pariwisata R192. Itu waktu itu diperbantukan karena saya naik R147 dan trouble di bagian kompresor belakang, jadi nggak bisa jalan lagi. Saya sudah pesimis, ini pasti kesiangan ya sampai ke Jakarta, karena sudah jam 10 lebih di SPBU, padahal biasanya jam setengah 9 sudah selesai. Dan jam 11 saya naik 192 sampai di Jakarta, ternyata masih jam 3 juga. Dan saya itu bisa terlelap naik bis pariwisata. Itu berarti memang drivernya handal ya, driver pilihan. Cuma saat ini 192 sudah dimiliki oleh perusahaan lain. Tanjakan Gentong di depan itu adalah R158 yang tadi kita ketemu di pool ya. Dan ini tidak begitu padat, tapi Pak sopir tidak mau nyalip. Karena itu tadi mengutamakan kenyamanan. Kembali lagi ke permasalahan wisata atau reguler. Dari sisi personil, kira-kira untung yang mana? Nah, ayo kita bahas. Kalau bis reguler, kita ambil saja misalnya upahnya 200 ya, PP gitu untuk sopir ya. 200 PP sekali jalan, berarti berangkat dari Jawa Tengah sore, nanti akan kembali ke Jawa Tengah sore lagi. Itu 1 PP 200.000, dan berangkatnya paling enggak 2 hari sekali karena bergantian dengan tim yang lain, atau 2 hari berturut-turut, terus liburnya juga 2 hari berturut-turut atau 3 hari berturut-turut. Berarti itu kan 2 PP 400 ya. Itu belum kalau ada paket atau ada bagasi. Untuk BSGR, bagasi ini menjadi rezekinya personel ya, rezekinya personel, jadi tidak dibagi dengan perusahaan.
Untuk bis-bis yang lain dibagi dengan perusahaan. Karena apa? Karena kadang bis-bis atau PO yang lain itu menerapkan bahwa barang atau paket itu harus dinaikkan dari agen, jadi tercatat di agen. Ada keuntungan dan kelebihannya. Kalau itu semua menjadi hak personel, maka resikonya juga akan menjadi resiko personel. Jadi misalnya ada kehilangan barang, ya personel yang membawa barang itu yang harus mengganti itu ya. Tidak ada campur tangan perusahaan. Tapi kalau dibagi dua dengan perusahaan, jika ada barang yang hilang atau tercecer, maka perusahaan akan ikut nanggung. Itu jadi ya enak nggak enak ya. Gampangannya kalau paket itu diurus perusahaan, kita cuma dapat separuh, tapi pikiran tenang. Nah, itu kalau upah dan paket. Belum kalau bonusnya. Misalnya kita membawa 45 ya, bonusnya 400. 400 itu berarti 1 PP dibagi 2 kan. Sopirnya dapat 200 upah plus bonus dibagi 2. Kalau misalnya bonusnya 400 ya masing-masing 200. Berarti sopir mendapat 400, kena mendapat 350 karena itu upahnya antara 100 untuk yang jarak pendek dan 150 untuk jarak yang agak panjang. Belum lagi kalau bonusnya lebih banyak lagi, itu akan berlipat-lipat kali. Tapi ya itu yang namanya sopir akap itu capek. Sedikit-sedikit berhenti, sedikit-sedikit naikin penumpang, nurunin penumpang ya. Walaupun kalau nurunin penumpang arah Jakarta biasanya ya di terminal, jarang yang turun di tengah jalan. Sebaliknya kalau dari Jakarta ke arah Jawa Tengah, penumpang naik dari terminal dan beberapa ruas sebelum masuk jalan tol. Habis itu sudah tenang ya kan. Begitu kita masuk provinsi Jawa Tengah, maka akan ada penumpang yang satu-satu turun, dan itu membutuhkan energi ekstra karena harus ngerem dan ngegas ya. Tidak hanya itu, dalam perjalanan untuk ngerem dan ngegas itu pasti harus lihat situasi di sekitarnya. Berbeda dengan bis wisata yang fokus pada satu tujuan, baru istirahat. Dan wisata itu kalau sudah sampai di tujuan, penumpangnya berwisata, personelnya istirahat. Jadi waktu istirahatnya juga agak lebih panjang. Nah, bagaimana dengan upah untuk pariwisata? Upah pariwisata itu hampir sama ya, tapi hitungannya beda. Misalnya begini, misalnya dari Jawa Tengah wisata ke Jakarta. Kalau upah dari personel itu 1 PP ya kan, 200.000 1 PP. Maka untuk ke Jakarta wisata itu dihitung 2 kali, jadi berangkat dan pulang, jadi 400 ya kan, 200 tambah 200. Dan kalau menginap 1 malam dalam wisata itu, maka dihitungnya 3 kali, 200 kali 3 jadi 600. Tapi tentu tidak ada tambahan paket ya, tidak ada bonus bangku gitu ya. Tapi yang pasti tidak capek karena kena tidak dituntut untuk mencari penumpang, dan kena juga tidak capek untuk narik ongkos para penumpang. Upahnya sudah jelas, sudah siap di tangan. Biasanya rokok dan sebagainya itu dapat bonus dari rumah makan yang disinggahi. Dan juga kadang kebaikan hati dari para penyewa bis bersangkutan. Kita di Pasar Lewo ya, ini kondisi agak sepi, sangat berbeda dengan apa yang ada di Google Map tadi. Ternyata di sini sudah lengang.
Jadi menurut teman-teman enak mana? Personel wisata atau personel reguler? Tentu yang paling penak itu adalah personel Gapuraning Rahayu. Kenapa? Karena di saat rame dia bisa ke akap, dan di saat sepi dia bisa ke wisata. Karena bisnya bisa bergantian, dan itu tergantung juga sih sama kebijakan manajemen. Ini bukan bocoran ya, ini cuma perbincangan biasa. Untuk saat ini bis-bis pariwisata Gapuraning Rahayu jika sedang tidak melayani wisata itu digunakan untuk perjalanan reguler, tapi tidak sering-sering amat. Biasanya hanya untuk menutup dari unit yang sedang trouble, unit reguler yang sedang trouble. Saat ini yang sedang trouble itu ada R127, terus R142 ya, trouble sedikit. R142 itu juga reguler kali deres, tapi juga digunakan untuk pariwisata. Karena R142 itu bis yang nyaman, basisnya adalah Mercedes Air Suspension ya, 1626. Nah, kekurangannya 1626 ini kalau ada trouble biasanya onderdilnya inden. Sama seperti Mercedes-Benz 1836, tapi lebih sulit ya 1836 karena indennya lebih lama. Nah, teman-teman, ini kita memasuki area Lingkar Nagrek ya, kita masuk Lingkar Nagrek, dan di sini di Lingkar Nagrek ini baru ketahuan Pak sopir ini kalau ngegas nggak tanggung-tanggung. Kita mencoba menyalip dari sisi kanan dan mau ambil sisi kiri ada motor, sisi kanan ada mobil minibus. Pak sopir ambil yang kiri karena ada peluang untuk bisa nyalip. Dan di depan itu R158 sedang dikejar ya, sedang kita kejar ini. Sayangnya yang di depan kita ini tidak bisa nempel lebih jauh ke depan, hanya knalpotnya aja yang swos. Suaranya melebihi dari kecepatan standarnya. Nah, akhirnya disalip juga. Pak sopir ini selalu waspada dengan kendaraan bermotor jenis sepeda motor dari belakang yang sering tiba-tiba nyalip dan langsung mengambil posisi di tengah. R158 kita salip. Sebagaimana bus di kawasan pantai ya, R158 Pangandaran itu bagian belakangnya sudah karatan. Ini perlu lagi mungkin untuk dilakukan perawatan. Dan kita disalip oleh minibus yang ini nanti agak bikin kaget Pak sopir ya. Ada celah di kiri, kita ambil kiri ya, ternyata nah minibusnya ikut ke kiri, hampir saja kesenggol. Kaget juga Pak sopir ini. Dan kita kembali lagi ke jalur 2. Jadi itu ya teman-teman mengenai pariwisata dan bus akap. Kalau dari sisi kenyamanan penumpang ya nyaman bis pariwisata. Kalau pariwisata itu tidak mengejar jumlah bangku. Tapi kalau dari sisi personil, imbanglah antara personil pariwisata dan personil akap. Kalau personil akap itu pinter-pinter personilnya untuk mencari tambahan ya, baik itu menambah jumlah penumpang maupun
langganan paket yang perlu diantar. Kalau personel pariwisata, maka manajemenlah yang harus pintar-pintar mendapatkan klien atau konsumen. Personel tinggal menjalankan sesuai dengan perintah, sesuai dengan roadmap-nya, mau kemana, dari mana, di mana saja. Tinggal nanti pasti ada komunikasi dengan rumah makan yang disinggahi. Lingkar Nagrek pun tampak sepi. Ini adalah jembatan di bawah ini ya, habis rel kereta ya. Ini adalah lorong yang merupakan potongan bukit. Jadi lereng bukit dipotong, dijadikan jalan, sehingga kiri kanannya harus dikasih perkuatan berupa tiang pancang. Terus atasnya juga dikasih palang-palang cor ini untuk menjaga stabilitas lereng. Jadi saling menumpu. Kita menuju di jalur Nagrek. Sebentar lagi kita akan masuk rumah makan. Di kiri jalan ini sejak dahulu kala waktu jalur Nagrek masih sempit, ini selalu ada orang jual ubi bakar Cilembu yang rasanya manis seperti madu. Oke, kita persiapan. Nah, di sebelah kanan ini adalah masjid dari rumah makan Abu. Banyak sekali bis kendaraan travel, dan ini adalah cekernya atau rest areanya bis Budiman. Dan ini Gendak Rasa, tempat kita mampir sementara untuk istirahat makan dan kontrol penumpang. Untuk pengontrolan penumpang hanya sekali saja di sini ya teman-teman ya, untuk Kabarane Rahayu. Dikontrol berapa penumpangnya. Kadang-kadang dikontrol ketika bis baru datang, dan kadang pula dikontrol ketika bis mau berangkat lagi. Ini adalah R158 yang kita salib tadi teman-teman. Dia datang belakangan ya. Dan ternyata dari sana juga sudah ada bis yang dari Jakarta. Suasana menjadi cukup ramai. Nah, itu lihat teman-teman, di kap mesin belakang itu sudah kropos di bagian bawah. Di dalam pun suasananya sangat ramai sekali oleh para penumpang yang sedang makan malam. Di luar lebih ramai lagi teman-teman. Ini adalah orang-orang yang menyempatkan diri untuk istirahat merokok ya. Ini di sebelah barat dari pintu rumah makan, dan nggak perlu lama lagi kita langsung jalan. Masuk di tol kita ketemu dengan bus premium PP 10 Regal ya. Dan dari sini ini adalah waktu saya untuk istirahat ya. Kita skip sampai di Kampung Rambutan. Itu ternyata sudah ada R159. Dari Kampung Rambutan saya naik Transjakarta pukul 5 pagi menuju ke arah Tanjung Priuk. Perjalanan dari Kampung Rambutan ke Tanjung Priuk ini sekitar 1 jam kurang sedikit. Dan di Tanjung Priuk ternyata sudah banyak sekali bis dan penumpang ya, sampai ngantri.
Ada Gozi, teman-teman pendemen bis ya, pendemen bis pasti ingat Gozi HR ya, Haryanto yang saat ini lagi hangat diperbincangkan. PO Haryanto Gozi. Laju prima memasuki area terminal. Ini saya tidak sedang berdiri di pinggir terminal, ini saya ada di dalam Transjakarta yang harus terhenti karena antrian. Ada Pak Mastur, pengurus Budiman yang menyeret-nyeret kotak sampah karena areanya akan digunakan untuk parkir bus. Baik teman-teman, terima kasih sudah menyimak. Kita jumpa lagi kapan-kapan. Salam.